Oke, kita masuk ke masih bahan kapasitor yang kemarin, lanjutan yang pertemuan kemarin. Kalau yang kemarin kita membahas tentang konsep dasar sama menganalisis dari berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan dari sebuah kapasitor. Dan sebelum kita masuk kepada aplikasi dari kapasitor, ini akan saya review sedikit karena kemarin ada yang bertanya. Itu yang pertama itu adalah tentang nilai eksponensial. Dan nilai eksponensial ini adalah grafik dari kapasitor berdasarkan dari rumus yang kita gunakan itu ada eksponensialnya. Jadi kalau untuk dia eksponensial, itu dia mencapai titik jenuh. Jadi walaupun sudah kita berikan sumber tegangan dengan waktu yang melebihi dari maksimumnya, maksimum kapasitor itu mengisi itu adalah sebesar 5 Rc. Rc ini adalah detik yang didapat dari berapa nilai R yang kita pasang dan nilai C yang kita pasang. Dan ini yang kemarin yang teman-teman Anda tanyakan, ini dari mana datang angka 5-nya? Ini adalah bawaan dari rumusnya. Jadi ini persentasenya ini adalah 99%. Jadi pada saat dia sudah mencapai 5 Rc, itu walaupun Anda masih memberikan sumber tegangan, dia tidak akan bertambah. Artinya dia akan datar grafiknya yang di atas ini dia akan datar. Jadi dia akan sama. Misalkan di sini kita isi dia maksimumnya adalah 10 volt pada saat dia sudah mencapai 10 menit misalkan ya. Artinya kita memasang R dengan C-nya lebih tinggi, maka nanti pada saat dia sudah 10 menit, kemudian ini sudah mencapai 11,99 misalkan seperti itu ya, karena dia hanya 99,98% untuk mencapai maksimumnya, dia tidak akan pernah sama itu dengan nilai sumber dari tegangannya. Nah, kemudian nanti pada saat Anda kasih dia 6 Rc, 7 Rc, 10 Rc, maka dia tidak akan lebih dari nilainya adalah 99,98 dari tegangan sumber. Jadi dia akan tetap sehingga nanti dia akan garis lurus seperti ini. Nanti kalau kita perpanjang ya dia akan lurus. Nanti di praktikum nanti dia akan nampak. Jadi kita nanti akan membedakan dia melebihi dari 5 Rc-nya. Kemudian yang untuk pengulangan materi yang kemarin, satu lagi ini tabelnya. Ini tabelnya di PPT juga ada. Ini saya ambil dari buku ya, buku yang saya suruh download Anda dari awal. Jadi ini ada semuanya. Nih. Tapi kalau ini kan hanya jelas berapa detiknya. Kadang-kadang kan kita time-nya kan bisa tentukan sendiri. 10 menit misalkan atau 5 detik misalkan. Jadi tidak bisa Anda gunakan rumus yang seperti ini. Jadi artinya di sini kalau dia 50% yang diminta ya misalkan pada saat dia sumber tegangan kita berikan 10 volt. Kemudian saya minta tentukanlah tegangannya pada saat 5 volt. Jadi bisa Anda pakaikan rumus yang kemarin, bisa juga Anda ambil yang rumus yang 0,7 Rc ini juga bisa. Tapi kalau untuk akuratnya pakai yang rumus yang kemarin. Karena kalau ini kan hanya berdasarkan data-data dari penelitian, kemudian dirumuskanlah bahwasanya kalau 50% itu dia sama dengan 0,7 Rc, 63% Rc saja, kemudian 86,5% adalah 2 Rc. Dan ini bisa Anda buktikan nanti pada saat Anda praktek kapasitor. Dengan berbagai macam nilai R dengan C-nya Anda variasikan, apakah dia mendekati nilai dari tegangan sumber, tegangan VC-nya adalah sekian dari persennya dari tegangan sumbernya. Jadi itu bisa nanti Anda buktikan sendiri. Oke, itu untuk yang pembahasan materi yang kemarin, dan sekarang kita masuk materi yang baru, yaitu tentang aplikasi dari kapasitor. Kita masuk dulu tentang fungsi dari kapasitor ya. Oke, fungsi dari kapasitor itu adalah sebagai timer jika diaplikasikan dengan IC 555 dalam proses pengisian dan pengosongan. IC 55 ini apa? Untuk yang sementara itu silakan Anda baca di buku atau bisa juga Anda searching di Google juga bisa. Di buku ada. Kemudian yang kedua adalah sebagai penyaring frekuensi, contohnya menyaring nada di audio. Kemudian yang ketiga adalah sebagai coupling rangkaian yang dipasang antara sistem audio dengan speakernya. Kemudian yang keempat adalah tuning
dan sistem audio dalam pemilihan frekuensi radio. Serta yang kelima itu adalah untuk menyimpan energi. Oke, semua materi ini nanti akan kita bahas, termasuk dengan IC 55 juga akan kita bahas sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan sama Anda. Oke, aplikasi dari kapasitor artinya di sini adalah di mana kapasitornya kita terapkan selain dari penerapannya adalah sebagai baterai. Jadi baterai itu adalah dia menggunakan prinsip dari kapasitor atau lampu cas ya. Lampu cas juga menggunakan prinsip dari kapasitor. Mengisi, kemudian nanti dia membuang. Jadi atau misalnya lampu emergensi yang sudah terhubung dengan listrik langsung, itu pada saat dia dihidupkan, lampunya hidup, ya berarti sakelnya di-on-kan ya, atau di-off. Ya, di-on-kan berarti kan dia akan mengisi. Kemudian pada saat Anda off-kan sakelnya, maka lampu akan tetap juga menyala beberapa saat. Atau pada saat listrik mati lah tepatnya. Kalau yang bagusnya itu adalah pada saat sakelnya di-off-kan, justru dia mati harusnya. Jadi nanti dia hidupnya pada saat itulah pada saat dia posisi on, tetapi sumber dari tegangan PLN dia sudah tidak ada lagi ataunya listriknya mati, maka lampunya baru akan menyala. Kalau saklarnya di off-kan, setelah kita on-kan, kemudian dia masih menyala, sementara hari siang hari nanti pada saat malam hari terjadi atau menjelang maghrib listrik mati, tentu dia nggak bisa lagi kita gunakan. Karena apa? Karena dia sudah mengosongkan muatannya. Makanya yang bagus itu membeli bola lampu itu adalah bola lampunya pada saat dihidupkan sumber listriknya atau saklarnya Anda on-kan, maka dia akan mengisi. Kemudian pada saat kita off-kan saklarnya, kondisi listrik itu adalah hidup ataupun mati ya nggak ada masalah ya, karena dia kan saklarnya sudah kita off-kan, dia tetap mati. Jadi kapan dia menyala? Dia akan menyala pada saat saklar kita on-kan, tetapi aliran listrik ke rumah itu mati, baru dia menyala. Itu baru posisinya yang bagus. Jadi di on-kan ya. Jadi kalau off dia tetap off, supaya nanti muatannya tidak terbuang pada saat kita belum membutuhkan sumber cadangan listrik. Oke, kita masuk kepada di sini. Aplikasi kapasitor itu adalah untuk penstabil tegangan. Ini juga akan Anda praktekkan nantinya. Ini adalah semacam sumber daya listrik dari PLN. Kemudian nanti berarti dari PLN yang kemarin kita belajar itu adalah arusnya adalah AC. Artinya dia bolak-balik setiap ada positif dan ada negatifnya. Artinya ada riak yang positif dan ada riak yang negatifnya tergantung dari waktunya dia berjalan. Kemudian kita stabilkan dia dengan, atau bukan stabilkan ya, disearahkan. Artinya disearahkan, diubah dia menjadi AC, DC, dari AC menjadi DC dengan menggunakan di sini adanya namanya dioda. Dioda ini adalah yang segitiga pakai garis ini. Jadi ada anoda dan katoda. Ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang dioda setelah materi kapasitor. Kemudian nanti pada saat dia sudah keluar dari dioda yang awalnya tegangannya ini tegangannya masih punya riak-riak seperti ini. Ini dia. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini kalau kita kasih waktu ini adalah 0 detik, ini 5 detik, ini 10 detik misalkan ya. Jadi pada saat dia 5 detik itu justru tegangannya ngedrop. Kemudian nanti lebih dari 5 detik maka dia beranjak naik lagi. Kemudian nanti pada detik yang ke-10 nanti dia ngedrop lagi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tegangannya tidak stabil. Apa dampaknya kalau kita menggunakan tegangan yang tidak stabil? Maka peralatan elektronik yang kita gunakan itu mudah rusak. Jadi itu gunanya supaya kita mencari, kalau kita bawakan ke TV, itu makanya orang butuh stabilizer. Jadi stabilizer itu juga menggunakan prinsip dari kapasitor. Anda bongkar sajalah, itu ada kapasitor di dalamnya isinya. Jadi kapasitor itulah yang berfungsi nanti dia sebagai penstabil tegangan. Dan bagaimana caranya dia menstabilkan tegangan? Untuk kapasitor, prinsipnya tetap menggunakan adalah pengisian dan pengosongan. Artinya di sini pada saat ininya tinggi, ini kan tinggi, ini puncaknya. Ini tinggi, kita anggaplah ini detiknya 2,5, karena tadi kan ini 5, 2,5. Pada saat puncaknya tinggi, maka kapasitor itu dia tidak membuang muatannya, tetapi dia akan menyimpan muatan, jadi dia isi muatannya. Kemudian pada saat dia rendah, posisi ini, artinya output dari diodanya nanti rendah, maka muatan yang sudah diisi oleh kapasitornya ini nanti akan dibuang. Sehingga tegangannya nanti dia akan stabil. Kita anggaplah tegangannya stabil di sini adalah 10 volt.
maka dia akan stabil nanti adalah 10 volt lebih kurang sedikit saja. Bisa jadi nanti pergerakannya adalah 9,8, 9,7, kemudian 10 volt, jadi seperti itu. Tetapi dia tidak ada nanti tegangannya itu adalah yang tegangannya menjadi 0 volt lagi. Nah, kalau seandainya dengan multimeter tanpa kapasitor, Anda ukur dia tidak akan kelihatan. Bedanya kalau Anda ukur dengan multimeter saja, itu dia hanya akan kelihatan tegangannya agak rendah saja. Jadi output dari dioda ini, pada saat kapasitornya kita copot, itu tegangannya agak rendah. Nah, pada saat kita pasang kapasitornya, kalau ini tadi keluaran trafonya ada 10 ya, 10. Kemudian ini kita anggaplah nanti akan ketemu, nanti kalau tanpa kapasitor nanti akan ketemu paling di sini ada sekitar 2 volt biasanya. Nanti Anda lihat saja ya. Biasanya yang saya praktekkan seperti itu. Jadi artinya yang terbaca di sini itu adalah tegangannya yang rendah ini. Jadi efeknya, pertengahannya ya. Jadi itu yang terbaca nantinya. Nah, tetapi pada saat kita gunakan osiloskop, maka akan kelihatan nanti bahwasannya tegangannya ini tidak stabil. Buktinya grafiknya seperti ini. Jadi pada saat 5 detik dia 0, kemudian 10 detik dia 0 kembali. Nah, dengan menggunakan kapasitor, itu tegangannya nanti yang awalnya sekitar 2,3, yang selama ini dipraktekkan oleh saya dan mahasiswa, 2,3, kalau kita copot kapasitornya, nanti dia akan melonjak tinggi. Tegangannya akan mendekati dari keluaran dari trapo ini, trapo yang bagian sekundernya. Kalau tadi kan adalah 10 volt ya, maka dia nanti akan mendekati 10 volt juga. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang sudah saya singgung tadi, dia menggunakan prinsip pengisian dan pengosongan. Jadi pada saat tegangannya tinggi, itu dia akan menyimpan muatan, kemudian nanti pada saat tegangan dari diodanya ini rendah, maka nanti kapasitor akan mengeluarkan muatannya sehingga tegangannya stabil di 10 dan kisaran 9,6 sampai 10 volt. Jadi itu fungsinya dia adalah sebagai penstabil tegangan. Jadi tetap menggunakan prinsipnya adalah pengisian dan pengosongan. Ini adalah ceritanya yang diceritakan tadi, jadi silakan Anda baca kembali, ini nggak saya bahas. Kemudian yang kedua, aplikasi dari kapasitor itu adalah sebagai penundaan off-nya sebuah rangkaian. Penundaan off-nya sebuah rangkaian, contoh yang paling mudah yang bisa Anda lihat itu adalah di lampu listrik yang dipakai sekarang. Yang pada saat listrik mati malam hari, saklarnya masih on, itu lampunya menyala atau lampu emergensi. Jadi itu aplikasinya. Nah, kalau di rangkaian ini, itu dia aplikasinya ini adalah kepada motor.